Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ibu harapkan keadaan kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, materi hari ini adalah pidato. Agar kalian lebih memahami mengenai pidato, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada gambar tersebut? Tepat sekali, Bapak Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam acara kenegaraan di Istana Negara. Anak-anak, pada tema 7 kali ini adalah kepemimpinan. Kita akan mempelajari salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu berpidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Contoh pidato yaitu pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membangkit semangat, pidato sambutan acara, atau lain sebagainya. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Tujuan pidato adalah sebagai berikut. Pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Dalam berpidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan dan kita juga harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato kita supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita juga tertarik serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik harus memiliki bagian-bagian. Adapun bagian-bagiannya adalah salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Salam pembukaan adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum. Kalimat pembuka adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Adapun isi pidato adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibacakan dalam pidato. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir kelima, salam penutup, bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Ini adalah langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ketiga, membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato.
Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dalam membuat rangkaian, perhatikan penggunaan kata efektif. Dan yang kelima, berlatih membacakan pidato. Setelah teks pidato jadi, berlatihlah untuk membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Demikianlah materi hari ini mengenai pidato. Silakan kalian buka buku tematik 6G halaman 7. Kalian kerjakan latihan nomor 1 sampai 3. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.